Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan program wajib belajar 13 tahun. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nala Zara Aulia dengan NIM 2520201048. Saya Kalista Novia dengan NIM 2520201039. Saya Nurul Aisyah dengan NIM 2520201178. Hal yang akan dibahas yaitu yang pertama latar belakang dan profil singkat, yang kedua data anggaran, yang ketiga data kinerja layanan, yang keempat indikator kepuasan masyarakat, yang kelima analisis dan korelasi data, yang keenam kelebihan dan kekurangan, yang ketujuh masalah dan solusi strategis, yang kedelapan kesimpulan. Lalu untuk yang pertama latar belakang dan profil singkat program wajib belajar 13 tahun. Program wajib belajar 13 tahun merupakan kebijakan pendidikan nasional yang mencakup 1 tahun pendidikan anak usia dini, yaitu PAUD, dan 12 tahun pendidikan formal. Program ini bertujuan memberikan dasar pendidikan sejak usia dini guna meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menyediakan sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Pada slide ini sudah menampilkan data anggarannya. Data ini menunjukkan bahwa anggaran wajib belajar 13 tahun paling besar dialokasikan pada pendidikan menengah dari SMA atau SMK dan peningkatan akses SD sampai SMP. Secara umum, realisasi anggaran sudah berjalan cukup baik, namun masih sedikit di bawah anggaran yang direncanakan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas penyerapan anggaran agar program pendidikan dapat berjalan lebih optimal. Selanjutnya yaitu data kinerja layanan. Pada grafik data kinerja layanan program wajib belajar 13 tahun menunjukkan perbandingan target dan realisasi pada beberapa indikator pendidikan. Secara umum, realisasi hampir mencapai target di sebagian besar indikator, terutama pada angka partisipasi murni atau APM, SD hingga SMP, dan partisipasi sekolah atau APS, SMK atau SMK. Namun masih terlihat kesenjangan kecil antara target dan realisasi pada APK PAUD. Sertifikasi atau pelatihan guru serta penerima beasiswa tidak mampu yang menandakan perlunya peningkatan efektivitas program di bidang tersebut. Lalu selanjutnya yaitu indikator kepuasan masyarakat. Data pada grafik indikator kepuasan masyarakat terhadap program 13 tahun belajar menunjukkan bahwa mayoritas respon dan merasa puas pada seluruh indikator yang dinilai. Secara singkat, jumlah responden puas jauh lebih tinggi dibandingkan yang tidak puas di semua aspek. Kompetensi guru dan bantuan pendidikan memiliki tingkat kepuasan paling tinggi. Akses pendidikan, kemudahan pendaftaran, dan kualitas layanan pendidikan juga dinilai baik oleh sebagian besar masyarakat. Transparansi informasi memiliki jumlah ketidakpuasan relatif paling tinggi dibanding indikator lain, meskipun tetap didominasi responden puas. Berikut adalah analisis dan korelasi data. Ini merupakan penjelasan secara detail dari beberapa data yang sudah kita tampilkan tadi, jadi kita akan skip bagian ini. Ke slide selanjutnya. Pada kelebihan yang pertama yaitu partisipasi pendidikan sangat tinggi. Capaian APM dari SD hingga SMP mencapai 99% dan APS SMA atau SMK 97,8%. Ini menunjukkan bahwa program wajib belajar hampir mencapai target universal. Untuk kelebihan yang kedua ada kepercayaan pada tenaga pengajar. Kepuasan terhadap kompetensi guru mencapai 86%, merupakan aset penting bagi kualitas pendidikan ke depan. Lalu yang ketiga, sistem bantuan sosial efektif. Program beasiswa dan bantuan pendidikan memiliki penyerapan anggaran dan target sasaran yang sangat presisi. Pada slide selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, transparansi informasi rendah. Indikator transparansi informasi ini memiliki target kepuasan rendah yaitu 78% dan angka ketidakpuasan tertinggi 220 orang. Masyarakat merasa kurang mendapat informasi yang jelas mengenai program ini. Kedua, ada lambatnya perbaikan fisik. Realisasi rehabilitasi sarana prasarana mencapai 88%, tertinggal dibandingkan program lainnya.
Lalu celah pada PAUD meskipun APK PAUD sudah mencapai 96,8%, tingkat kepuasannya masih berada di bawah poin bantuan pendidikan, menunjukkan adanya ekspektasi masyarakat yang belum terpenuhi di jenjang awal. Masalah dan solusi strategis yang pertama yaitu rendahnya transparansi. Membuat dashboard publik yang menampilkan realisasi anggaran dan pencapaian program secara real time agar masyarakat bisa memantau penggunaan dana. Kedua, ada di infrastruktur sekolah, melakukan audit terhadap hambatan lelang atau pelaksanaan fisik pada proyek rehabilitasi sekolah untuk meningkatkan serapan anggaran dari 88% ke lebih dari 95%. Lalu yang ketiga ada komunikasi publik, meningkatkan sosialisasi program melalui kanal digital dan pertemuan warga untuk menurunkan angka ketidakpuasan pada aspek informasi. Saat ini mencapai dengan 22%. Nah, kesimpulannya adalah Data ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil dalam aspek kuantitas atau partisipasi dan distribusi atau bantuan. Namun, perlu memberikan perhatian lebih pada kualitas atau sarana-prasarana dan akuntabilitas transparansi untuk mencapai kesuksesan program yang paripurna. Program wajib belajar 13 tahun secara keseluruhan menunjukkan performa yang sangat baik dengan tingkat capaian layanan rata-rata di atas 95% dan tingkat kepuasan masyarakat yang stabil di angka 80 hingga 88%. Program ini berhasil menjawab tantangan aksesibilitas pendidikan, namun masih memiliki ruang perbaikan pada aspek tata kelola administratif dan pemeliharaan aset fisik. sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.